Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mira Sari, host podcast Suara dari Desa, di mana podcast ini membahas isu-isu sosial tentang pertanian. Nah, hari ini saya tidak sendiri nih, saya sudah bersama dengan teman saya, Denita Aprilia. Halo, terima kasih sudah mengundang saya dan memberi saya kesempatan untuk duduk di sini. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang kondisi Indonesia di tahun 2026 sekaligus membahas tentang perkembangan zaman. Nah, membahas tentang perkembangan zaman dan isu-isu sosial, menurut Denita, kondisi pertanian saat ini itu seperti apa sih? Kalau bisa dilihat sekarang, kehidupan petani itu penuh dinamika. Di satu sisi adanya perkembangan teknologi yang mulai maju pada saat ini, serta peningkatan produksi, tapi di sisi lain, majunya teknologi ini malah menjadi tantangan besar pada saat ini di Indonesia. Gitu. Aduh, agak bingung. Mungkin Denita bisa kasih sedikit contoh kepada teman-teman. Contoh yang bisa saya berikan itu kayak bisa kita bilang contoh mulai dari cuaca yang tidak menentu, harga hasil panen yang fluktuatif, serta produksi yang bisa kita bilang produksi sekarang itu menjadi semakin tinggi akibat adanya kemajuan teknologi. Wah, ternyata banyak banget nih tekanan yang dialami oleh para petani saat ini ya. Nah, kemudian kita masuk ke kondisi terbaru di tahun 2026 nih. Sekarang kan ada isu-isu tentang El Nino. Menurut Denita, dampak dari El Nino itu apa sih? Dampak dari El Nino ini kan, El Nino kan kalau sebenarnya kan tentang dampak kekeringan atau kemarau yang panjang ya. Nah, dampaknya ini kalau kita lihat sekarang itu cukup besar, apalagi tahun 2026 ini karena adanya El Nino ya. Indonesia menghadapi ancaman kemarau yang panjang dan membuat hasil tani yang produksinya itu tidak stabil, atau bisa juga kita katakan bahwa karena adanya masalah ini yang membuat sektor pertanian itu menjadi bisa dibilang tuh ancaman besar ya bagi petani karena kemarau ini yang membuat produksinya itu tidak stabil. Nah, jadi menurut Denita seberapa serius dampak dari El Nino ini? Gimana ya? Seriusnya itu kalau bisa kita katakan ya, di beberapa daerah itu kekeringan tuh mulai terasa ya dampaknya itu. Jadi air untuk irigasi yang mau untuk diadakan itu jadi berkurang, serta petani itu harus menunda tanam atau kayak lebih minimnya tuh adanya gagal panen. Nah, tapi di tengah marak-maraknya dampak serius tentang El Nino ini, saya dengar stok pangan di Indonesia itu masih tinggi ya, justru meninggi. Nah, ini menarik nih yang bisa kita sampaikan itu ya. Walaupun adanya kekeringan, tapi pemerintah menyetok beras untuk masyarakat sebesar, kalau nggak salah itu saya baca kemarin tuh 46 juta ton ya. Walaupun ada dampaknya kayak gini, tapi masyarakat itu tidak dibuat kesusahan ya untuk pangannya walaupun ada kekeringan seperti itu. Nah, berarti dari penjelasan Denita tadi ada dua kondisi yang berjalan bersamaan, di mana itu ancaman iklim dan juga dengan ancaman iklim yang tersebut ada, tapi stok pangannya tetap masih aman. Nah, kalau dari sisi harga nih, ini kita membahas soal harga ini, saya sedikit tertarik karena membahas tentang uang. Nah, pada kondisi 2026 ini, menurut Denita, soal harga itu sudah stabil apa belum? Tentang harga ya, harga itu kan bisa kita katakan relatif ya, atau bisa kita bilang kalau harga yang kalau kita lihat zaman sekarang tuh harga itu agak tinggi dari sebelumnya karena pemerintah itu cukup aktif ya dalam menjaga distribusi dan stok hingga beras itu harganya tidak anjlok maupun drastis meskipun ada ancaman iklim yang sedang dihadapin. Nah, berarti di sini objeknya itu distributor jadi faktor penting ya?
distributor. Denita. Ya sangat penting ya, karena masalah pangan itu bukan hanya produksi ya, bagaimana hasil panen itu bisa sampai ke konsumen gitu. Nah, jadi petani belum tentu untung meskipun sudah berproduksi banyak begitu. Iya sih, itu masih bisa kita bilang jadi masalah klasik ya pada saat ini. Kemudian kalau dilihat secara nasional, sebenarnya kondisi pangan Indonesia sekarang itu seperti apa sih kalau didefinisikan oleh Denita? Kondisi pangan ya, secara umum kondisi itu masih cukup kuat ya, bahkan sebagian besar kebutuhan pangan di Indonesia ini sudah dipenuhi di dalam negeri oleh pemerintah. Kemudian jadi menurut Denita itu bagus apa enggak? Bagus, mau dibilang bagus ya tetap bagus ya, tapi kan setiap di sisi bagus itu kan pasti setiapnya ada tantangan gitu ya, terutama dalam menjaga disabilitas atau pemerataan. Kok disabilitas sih? Maaf ya, mohon maaf. Maksud saya tentang stabilitas gitu. Nah, sekarang kita masuk tentang modernisasi nih. Sekarang kita bahas tentang teknologi. Apakah semua petani di Indonesia ini sudah merasakan modernisasi? Modernisasi itu kayak kemajuan teknologi ya. Modernisasi sepertinya pada saat ini di Indonesia maupun di desa-desa terpencil itu belum merata ya. Karena petani muda biasanya lebih beradaptasi dengan kemajuan teknologi dibanding petani-petani yang cukup bisa dibilang yang ini ya. Ya, makanya seperti alat mesin atau pemasaran digital itu bisa dibilang masih kurang minim lah, masih kurang dikembangkan lagi di sana. Nah, kalau modernisasi ini kan teknologi yang canggih ini kan sudah pastinya sudah dikembangkan oleh generasi muda sekarang. Terus bagaimana dengan petani-petani tua? Menurut Denita, apakah para petani terdahulu tersebut sudah menggunakan modernisasi ini? Kalau untuk yang tua itu gimana ya saya katakan ya, kalau untuk yang tua itu kan karena mereka itu kayak mikirnya kalau ada cara tradisional jadi mereka lebih nyaman ke acara itu mungkin, karena kan sekarang modernisasi ini kan teknologi ya, itu harus ada bimbingan gitu, apalagi kan teknologi sekarang tuh susah mereka untuk memakai teknologi sekarang. Jadi kayak mereka itu bisa kita bilang masih menggunakan cara tradisional gitu supaya untuk kesenjangan mereka. Nah, membahas tentang generasi muda nih, kalau dilihat sekarang ini, kenapa sih banyak sekali generasi muda itu yang sekiranya malu dan tidak tertarik gitu jadi petani, kayak tidak mau gitu dianggap petani? Ya bisa dilihat sekarang ya, anak muda sekarang itu gengsinya tinggi. Ya mereka itu kalau udah turun ke sawah atau turun ke tempat-tempat yang kotor itu mereka itu kayak jijik gitu ya. Padahal kalau mereka mendalami lagi pertanian itu bagaimana, kita bisa mendapatkan cuan loh yang lebih. Ya, berarti ada potensi yang tinggi ya dari petani. Iya benar, tapi anak muda sekarang itu bisa kita bilang mereka itu pengen hidupnya enak gitu, gaji yang enak, hidup enak, tapi mereka tidak mau kotor. Sedangkan yang kotor itu belum tentu yang kekurangan, ya guys ya. Makanya sebagai kalian anak muda jangan takut kotor. Nah, petani itu yang kotor belum tentu kekurangan. Jangan-jangan kalau nggak ada petani kalian nggak makan. Makanya jangan takut jadi petani ya. Benar, kalau diingat-ingat petani itu sumber kehidupan kita di Indonesia ini ya. Betul. Oke, selanjutnya kita bahas tentang dampak lingkungan nih. Bagaimana dengan dampak lingkungan dari pertanian sekarang menurut Denita dengan adanya berbagai inovasi-inovasi baru yang menggunakan pupuk kimia? Ya, dampak yang bisa saya lihat ya kalau di lingkungan saya ya. Di lingkungan saya tuh kalau saya lihat karena adanya pupuk-pupuk kimia sekarang, apalagi kalau berlebihan, itu membuat lingkungan jadi rusak gitu.
dan yang dulunya kurangnya hama jadi makin banyak hamanya karena akibat pestisida yang tidak beraturan dosisnya atau asal-asal diaplikasikan. Iya benar banget. Terus jadi pertanian berkelanjutan menurut Denita itu bagaimana? Pertanian berkelanjutan itu bagaimana ya? Yaitu sangat penting untuk kedepannya gitu. Kalau misalnya nggak ada pertanian berkelanjutan, kayaknya Indonesia bakal kelaparan sih, karena tidak adanya sektor pangan. Nah, mumpung kita udah agak di ujung-ujung nih, di sini kan Denita sebagai narasumber kita. Menurut dari Denita, apa harapan kedepannya untuk pertanian di Indonesia? Harapan saya semoga petani bisa mendapatkan akses teknologi yang lebih layak, yang bisa diakses mereka, serta pasar yang cukup bisa cukup memungkinkan untuk mereka gitu ya. Baru dengan dukungan kebijakan pemerintah yang lebih baik kepada mereka gitu. Nah, kita udah berada di perujungan podcast ini. Kepada Kakak Denita, apakah ada pesan kepada teman-teman semua yang sedang menjalani pendidikan pertanian saat ini? Apa tuh pesan dan kesannya? Nah, pesan saya ya kepada generasi muda sekarang, jangan takut terjun ke sektor pertanian. Tanpa sektor pertanian, kita tidak bisa makan ya. Karena pada dasarnya sektor pertanian tidak akan mati sampai kapanpun. Tapi kalau mati sektor pertanian, kita yang mati. Wah, dari pembahasan kali ini kita bisa melihat bahwa kehidupan petani itu tidak sederhana. Ada faktor ekonomi, faktor teknologi, kemudian faktor sosial dan juga iklim yang semuanya saling berkaitan ya guys ya. Nah, terima kasih banyak untuk Denita sebagai narasumber kita hari ini yang sudah hadir. Dan terima kasih juga untuk teman-teman sekalian yang sudah mendengarkan podcast Suara dari Desa. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.